Konferensi Perempuan Indonesia. Menguatkan akar pergerakan perempuan Indonesia diselenggarakan secara online dan offline. Konferensi online 20 hingga 22 Desember 2023. Offline 9 hingga 11 Februari 2024. Bertempat di Royal Orchid Hotel and Condominium, Batu, Malang, Jawa Timur. Konferensi Perempuan Indonesia. Menghadirkan narasumber serta fasilitator. Baik, sebelumnya saya tanya, ini pesertanya sudah masuk semua belum ya? Sudah.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Semua teman-teman Shipper Kabin Menjahit dan juga peserta dari workshop membuat tempat tisu mini. Hari ini, hari Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, kita bisa bertemu ya, meskipun lewat online, tapi tentunya nggak akan mengurangi keseruan kita dalam belajar untuk membuat tempat tisu mini ya. Dan juga acara ini terselenggara dari ya pameran proyek kabin menjahit KABA ataupun Kampung Bakat Batch 3, Ibu Profesional Present, workshop membuat tempat tisu mini yang akan diberikan oleh Teh Sali ya. Nah, terima kasih atas kehadirannya teman-teman shipper dan juga peserta. Baik, sebelum kita mulai memanggil dan memperkenalkan pemateri kita siang hari ini, akan kita putar kembali teaser dari proyek kabin menjahit. Mbak Farida. Baik, sebelumnya saya ingatkan kembali ya bagi para peserta, bagaimana persiapannya sudah disediakan ya, karena kita nanti akan membuat tempat tisu, maka persiapannya adalah alat dan bahannya 2 lembar kain ukuran 28 x 8 cm, motifnya boleh bebas, kemudian ada benang, ada jarum, kemudian ada 2 kancing,
ditambah juga jarum pentul juga gunting. Gimana persiapannya? Oh, alhamdulillah sudah. Baiklah. Nah, dari fakta-fakta yang terjadi ya, yang sudah kita saksikan bahwa apa ya, sampah dari kain itu sungguh banyak sekali dan itu adalah proses recycle atau apa ya, proses itunya sulit sekali gitu. Maka inilah yang menjadi solusi bagi kabin menjahit, yaitu membuat tempat tisu mini dari kain bekas ya ataupun dari baju yang bekas. Nah, baik, saya akan bacakan dulu biodata dari pemateri kita hari ini. Ya, Mbak Nur Salsabili atau Mbak Sali dari Ibu Profesional Banten ya. Lahir di Bogor tanggal 9 bulan 1 tahun 1995 yang sekarang tinggal di Serang, Banten, seorang partner hidup dari maaf, Deca ya, umaknya Nazmin dan on the way adiknya Najwin. Oh, Masya Allah, lagi hamil anak yang kedua ya Mbak. Nah, tertarik pada dunia craft, menjahit, dan desain juga seputar parenting dan muhasabah diri. Ya, kemudian pendidikan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari SMAN 8 Bogor. Nah, ini pengalaman di ibu profesionalnya adalah Foundation Batch 8, Kampung Komunitas, matrikulasi 9 dan 10, Bunda Sayang Batch 8, PJ Rumbel Kabita, kemudian Kambung Bakat batch 3 yang hari ini sedang berjalan. Kemudian pengalaman di bidang craft-nya sangat luar biasa ya. Ini banyak sekali usaha craft buket bunga tahun 2017, kemudian pemateri menganyam salah satu KKM UIN di Pontang tahun 2018, pemateri handcraft, dan dalam kegiatan Ramadan kami Cilgon di Merak tahun 2018, workshop cemerlang tentang daur ulang jeans tahun 2019, workshop patchwork untuk pemula tahun 2022, workshop cempal dan lap cantik tahun 2023, pemateri workshop online DIY Scrunchie 2023, dan pemateri DIY amplop flanel di Femget 2 IP Banten, dan kelas keterampilan DIY tempat tisu November 2023. Nah, itulah berbagai macam pengalaman yang sudah luar biasa. Saya panggilkan Mbak Sali. Assalamualaikum Mbak Sali. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana ini di Banten, hujan nggak, Mbak? Panas banget, Mbak, terik Oh, sekali panas. hari. Kalau di Tasik Iya, itu sejak subuh tadi itu udah hujan. Ada iya. panas tapi udah hujan lagi. Ya. Ya, Mbak, mangga silahkan saya serahkan kepada Mbak Sali untuk memulai materi workshop untuk membuat tempat tisu mini ini. Silahkan Mbak Sali. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Frida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Siper dan peserta juga kepada Ayunda juga yang ada hadir di sini, Mbak Nur, Bu Denur. Izinkan saya juga ya untuk share pengalaman kegiatan untuk membuat tempat tisu mini. Alhamdulillah kemarin juga terselenggara baru H-1 kemarin hari Senin, kegiatan tempat tisu mini ini dilakukan juga ke teman-teman di Lapas Serang atau Rutan, teman-teman yang ada di Rutan. Nah, terus di sini juga ada kesempatan lagi ya untuk sharing yang ada tempat tisu mini. Nah, gimana kabarnya hari ini? Mbak Frida sehat juga?
teman-teman yang lain. Alhamdulillah, sehat, Mbak. Sudah siap menyimak? Boleh angkat tangan atau komen. Siap. Oh, alhamdulillah katanya. Sehat, Mbak Sali. Iya, ini juga sebagai perwakilan aja sih, karena sebetulnya juga ya boleh juga kan yang lain juga banyak ya, apa namanya, eh, kreasi-kreasinya gitu yang ada di e-book. Nah, boleh juga sekalian ditampilkan Mbak Operator untuk ditampilkan PPT-nya. Ya, ini dia ya yang akan kita bahas sama-sama, dan juga kita mau buat ya tempat tisu ini di pameran proyek kabin menjahit dengan perwakilan saya, Sali Nur Salsabili. Lanjut, Mbak. Nah, kenapa tempat tisu mini ini diangkat? Karena satu, yaitu alat dan bahan yang mudah didapat. Adapun alat dan bahannya tadi sudah kita sebutkan juga ya, diantaranya adalah kain perca, misalnya seperti itu, dan kain lainnya yang bisa kita pergunakan. Karena di sini juga apa namanya, digunakannya juga bukan di badan, jadi tidak terlalu saklek gitu ya, harus pakai bahan apa, tetapi bahan apapun yang mudah didapat bisa kita buat. Bahkan bahan-bahan yang dari tidak terpakai, dari misalnya sarung bantal atau apa, baju atau celana gitu, bisa kita gunakan juga. Kemudian yang kedua, fungsi dan kebutuhan saat traveling ataupun membuat apa ya, rumah jadi lebih rapi kan, karena tisu supaya tidak berantakan gitu, ditempatin seperti itu. Nah, yang ketiga, tutorialnya yang cukup mudah dan sederhana, karena eh, nanti juga akan kita lihat juga ya cara-caranya. Terus yang keempat, satu di antara tutorial dalam ebook. Ada belasan tutorial yang ada di ebook, eh, apa namanya, dari kabin menjahit. Lanjut. Nah, ini dia proyek dari kabin menjahit Kampung Bakat 3 yang akan segera diluncurkan dan akan di-share juga nanti ya linknya, untuk bisa kita sama-sama eh, apa namanya, simak juga di dalam karya itu. Nah, upcycle sendiri ya, mungkin secara singkatnya juga merupakan proses daur ulang yang menggunakan barang asli menjadi barang yang memiliki kebermanfaatan baru tanpa menghilangkan bentuk asli suatu barang yang memiliki ekonomis yang lebih tinggi. Jadi masih dalam satu proses daur ulang gitu ya, upcycle ini. Nah, terutama di sini mengangkatnya adalah tentang fabrik atau kain yang bisa dibuat menjadi suatu barang baru tanpa menghilangkan bentuk asli dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Di sini juga mengangkat apa ya, jadi kain-kain yang eh, kurang bisa, yang sudah tidak terpakai lagi, terus bisa kita gunakan kembali, kita apa ya, dengan kreativitas dan juga cara-cara kreatif yang nantinya akan membuat produk-produk baru gitu ya, dari kain yang bisa kita olah gitu, dengan cara salah satunya yang menjahit itu. Nah, silakan Mbak dilanjutkan kembali, next. Nah, saya mau bertanya nih, apa sudah siap membuat visum ini teman-teman? Ada yang sudah menyiapkan alat-alatnya dan bahannya? Boleh di komen di obrolan. Atau langsung ke list berikutnya aja, Mbak. Nah, alat dan bahannya ini yang
sudah disiapkan bisa ada 2 lembar kain dengan motif yang berbeda. Ukurannya 28 cm dikali 28 cm, terus kancing batok ataupun kancing yang lain ya sesuai dengan motif kainnya tadi. Terus ada benang dengan warna senada atau boleh juga tidak senada untuk menambah aksen. Kemudian ada jarum pentul dan jarum jahit, gunting penggaris, pensil atau kapur jahit. Nah, sebenarnya sih kalau penggaris sama pensil kapur jahit kalau sudah dibuat kain 28 kali 28 cm udah bisa langsung gitu ya kalau sudah disiapkan. Ini juga saya mengambil bahan kainnya yang ada aja gitu ya di rumah. Gimana sudah dipersiapkan? Halo Mbak Rifkianti. Ya, kayak contohnya juga ini kain-kainnya yang memang kain perca ya, yang bunga ini saya kain perca, terus yang yang krem juga itu kain dari celana. Nah, perca juga. Alhamdulillah kalau sebagian sudah siap. Lanjut lagi, Mbak. Nah, di sini cara membuatnya jika teman-teman sudah menyiapkan bahan kain yang tadi ukurannya 28 kali 28 cm, sekarang bisa dicoba untuk menyatukan 2 lembar kain yang sisi baik ketemu dengan sisi baik. Selamatkan jarum pentul, disematkan jarum pentul di sekelilingnya, secukupnya aja jarum pentulnya, bisa 3 buah atau 4 buah ya. Mau nanya dulu kira-kira perlu di semuanya saya step-stepnya atau mau sambil berjalan seperti itu. Gimana Mbak Frida? Boleh, Mbak. Bolehnya apa nih? Ya, langsung saja step-stepnya. Step-stepnya dulu. Ya, Nanti ketika sudah beres langsung dikerjakan dan bisa sambil ngobrol-ngobrol aja ya. ya, Kayak gitu ya, ya. betul. Ya. Iya, lanjut. Nah, step yang ketiga, jahit keempat sisinya dan sisakan sedikit lubang untuk membalik. Nah, jahitnya ini kalau bisa dari tengah-tengah. Jadi, misalnya kan ini persegi 4 ya bentuknya ya, awal kainnya itu. Nah, dari yang kain ini misalnya, contohnya, ada nggak ya? Nah, ini kain ya. Jadi kita mulai jahitnya itu di sini gitu, di tengah-tengah, nggak dari pinggirnya. Nah, sisakan kira-kira untuk lubangnya itu segini gitu. Bisa 8 cm lah gitu ya, supaya tidak terlalu sulit untuk membalik kainnya nanti. Karena yang tadi kan sisi baik sama baiknya ya, yang di dalam. Nah, nanti setelah dibalik sisi baik sama baiknya kan akan ada di sisi luar. Nah, yang berikutnya lepas jarum pentul, gunting ujung kain supaya tidak menggembung ketika dibalik. Jadi ujung-ujung yang sebelah sini ya. Saya kain ini kan sudah dijahit, terus nanti di ujung sisi dari kain segi 4 ini digunting gitu ya. Bisa dipahami ya, jelas. Nah, selanjutnya balik kain, ini contohnya yang ada di gambar, rapikan sudut-sudutnya dengan didorong gunting ataupun dengan jari kita juga bisa ya, misalnya pun tidak menggunakan gunting. Karena waktu kemarin karena terbatas, ingat ya, baru mengisi di lapas gitu, dan gunting itu juga termasuk barang yang memang sangat di ini kan gitu ya. Jadi
terbatas gitu. Kalau kita ya bisa langsung didorong pakai gunting. Terus yang berikutnya setrika kain, kemudian jahit tindas sekeliling kain. Nah, yang setrika kain ini bisa opsional juga ya. Kalau mau lebih rapi bisa disetrika dulu, kalaupun tidak masalah juga. Tinggal kita apa namanya dipentulin lagi aja gitu supaya lebih rapi juga. Selanjutnya tadi udah dijahit sekelilingnya lagi ketika sudah dibalik itu ya. Jadi kain bagus sama bagus. Kemudian tekuk ujung kain membentuk segitiga. Jadi, nah ini apa namanya diagonal seperti itu ya. Nah, seperti yang ada di gambar juga, ini ukur dengan jarak 6 cm. Nah, jarak 6 cm itu yang mana? Yang bagian tengah-tengahnya ini, dari tengah ke pinggir diagonalnya itu. Seperti itu. Dan supaya tidak bergeser juga, disematkan jarum pentul. Yang berikutnya lagi, jahit tindas kembali satu sisi panjang dari segitiga. Lakukan hal yang sama pada ujung kain satunya yang berseberangan. Jadi maksudnya yang dijahit lagi itu yang tengah ini ya, dari sini, yang sebelah sininya, ya. Bisa ditangkap kan Mbak ya maksudnya ya, Mbak Frida. Kalau misalnya ada yang kurang paham nanti bisa sambil ditanyakan ya, sambil berjalan. Siap. Lanjut. Next. Step berikutnya, yang ke-9. Jahit dengan tangan ujung kanan dan kiri segitiga agar menyatu. Jadi setelah tadi jahit yang di tengahnya itu ya, supaya untuk tisunya kan diambilnya dari tengah ya. Terus kita jahitnya yang pojok kanan sama kirinya gitu. Terus jahit kancing batok di kanan dan kiri ujung yang masih kosong. Nah, ujung yang satunya ini ya, di sebelah sini untuk kancing dan satunya lagi juga untuk kancing. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Next, Mbak. Nah, ini tisu mini sudah selesai. Tempat tisu mini sematkan kancing batok di masing-masing ujung sisi samping segitiganya yang diagonal. Jadi karena tadi udah dijahit yang di ujungnya itu ya, si kancingnya jadi bisa masuk gitu ke pinggir itu. Nah, sudah selesai. Siap. Ini Iya. contoh-contoh apa hasil yang bisa kalau masuk tisu gimana. Coba Mbak next lagi. Ya, cara masukinnya gimana? Nah, tisunya bisa ini dari pinggirnya. Terus dikancing. Udah. Iya. Sudah. Ini Nah, gimana teman-teman bisa langsung. Nah, ini juga ya, karena tujuannya salah satu untuk souvenir ya. Contohnya bisa dilipat juga gitu. Ketika dimasukin di tas juga bisa dilipat 2 seperti itu. Ya, selamat mencoba. wah, luar biasa ya. Meskipun mini, prosesnya juga singkat, tapi sangat bermanfaat. Gimana teteh-teteh, mbak-mbak, para peserta workshop, mana ada yang sudah jadi hasilnya? Atau adakah yang mau ditanyakan? Ya, ini kita tanya jawabnya mungkin langsung aja sambil proses ya, Mbak Sali. Iya, aku baru mau bikin. Nah, iya kalau pakai mesin jahit bisa lebih cepat. Ya, iya betul.
Apa kalau Budaya. yang cepat mungkin di apa? Dijalujur mungkin ya. Nah, Sunda iya mah. cara di jelujur. Ya, jahit jelujur. Nih ada pertanyaan Mbak Sali. Assalamualaikum dari Mbak Diah Rati Kasari. Tadi kainnya dari bahan apa ya Mbak katanya? Kalau saya yang di tutorial itu, yang satunya kain katun Jepang, yang satunya kain katun biasa dari bekas celana aja gitu, yang tidak terpakai. Oh, Seperti iya. itu. Tapi kalau Dari ya, ya, boleh dengan kain apa aja yang ada di rumah. ya, ini kan namanya upcycle ya, jadi boleh Ya, apapun. Gitu. Jadi Mbak Diah tadi katanya Mbak Sali itu pakai kain Jepang yang bunga-bunganya ya, yang polosnya itu dari kain biasa. iya, iya. Oh iya, dari Mbak Teni. Mbak boleh minta tolong diulang dari awal karena aku masih newbie katanya. Oke, boleh sambil di itu lagi ya Mbak Farida. Mohon maaf, tolong di-sharekan kembali materinya. Mulai dari step pertama. Nah, Mbak Teni, apakah bahan-bahannya atau alatnya sudah tersedia, sudah siap? Mau langsung ini? Ah iya, silahkan. Next mungkin ya Mbak Di Farida. slide. Nah, silahkan Mbak Teni. Yang lain, adakah yang ditanyakan? Sambil dijelaskan sama Mbak Sali kali ya. Dari awal Ya, tadi. Mbak. bangga Mbak. Sambil Diulang dijelaskan katanya lagi ya. stepnya dari awal. Gimana? Udah sampai mana yang membuat on proses jahit? On proses dari Iya, Mbak Mbak Dewi. Dewi. Yang Yang step 3 Mbak katanya. step 3 Masih masih bingung. Nah, bingung. ini. Pakai tangan tikam jejak. Boleh pakai tikam jejak, boleh pakai jelujur, Mbak Dewi. Itu yang disisakan sedikit lubang terserah di mana aja ya. Lubangnya itu kalau bisa di tengahnya Oke. sini gitu. Jadi mulai jahitnya dari tengah, Ke sisi terus gitu. ke sisi-sisinya, Iya. terus ada sisanya segini lah, kira-kira 8 cm. Jadi sisakan lubang di tengah-tengah untuk membalik kain. Mungkin begitu ya Mbak? Iya, bisa seperti itu. Sambil bikin lagi lah. Gimana Mbak Teni? Yang step 3-nya sudah bisa difahami? Sama-sama. Yang bisa on cam, boleh di on kan supaya terlihat ya. Jadi OTW ngejahit dulu Mbak. Iya, saya juga sambil
bikin lagi. Ya, Mbak, saya sudah kebalik nih. Mbak Dewi Yulia ya Tinggal kayaknya Ya, harus setrika dulu deh biar dari rapi. balik. iya ya, lebih rapi lagi di setrika. Sebentar, setrika dulu. Kalau sudah dibalik, berarti yang tadi lubang itu ditutup lagi ya, Mbak? Iya benar. Iya, kalau udah dibalik lubang tadi ditutup juga, sekalian dijahit keliling semuanya. Oh, ditindas lagi ya? Itu dijahit tindas ya? Iya, tadi pas sebelum dibalik gunting dulu kan ya ujung-ujungnya ya. Oh enggak, Dew.
Bude, seriusnya. Ya, coba ini tinggal kan langsung dijahit mesin, sebelahnya mesin. Ini berarti ujungnya sini ya yang dikasih kancing ujung sini ya. Iya, betul, Bude. Oke, Sebelah siap. situ kancingnya. Assalamualaikum, semangat ya semua. Waalaikumsalam. Izin monitor ya teman-teman. Iya. Lagi khusyuk ya, Mbak. Sepi. Iya, saya kaget masuk kok nggak ada Nih. suaranya. Iya. Lagi berkarya, Mbak. Iya, diam-diam udah jadi karyanya. Saya masuk, ya Allah kok nggak ada suara pas di scroll, ya Allah, Bude udah khusyuk. Ya semangat semuanya, maaf saya jemput anak sekolah. Ya, Mbak. Makasih. Yang nomor 8 itu ujung sama ujung segitiganya aja ya, dijahit ya. Iya, Mbak. Begitu ya, Mbak Sali ya. Nanti untuk ngait kancing mungkin ya. Yang dijahit itu yang sisi yang panjang segitiganya, yang tengah-tengah itu. Tapi tetap ada disisakan lubang. Mbak, maaf, Mbak mau tanya. Ya, Mbak, Boleh, silakan. Fernanda. Yang nomor 8 itu jadi ya yang dijahit cuma yang panjangnya aja, sisi segitiga yang ke atasnya itu nggak dijahit. Iya, kalau saya gini bagian ini aja, Mbak. Yang sebelah Berarti cuma sininya. alas ya, cuma alas segitiganya aja ya. Iya, sebelah sininya. Alasnya. Iya, iya. Berarti itu goyang-goyang ya, Mbak? Enggak sih, nanti yang ujung sininya kan dijahit juga. Iya, iya tapi bukan maksudnya berarti nantinya tuh memang bisa gerak-gerak gitu kan. Oh iya, Sudutnya. Yang atasnya tuh jadi memang bisa digerak-gerakin buat gitu ya. lubangnya. Di sini aja, Mbak, yang dijahit. Sepanjang ininya maksudnya. Iya, iya, iya. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Anaknya pasti pada dain.
Begini, Mbak. Iya, betul. Udah jadi, Bude. Ya, karena pakai mesin jahit langsung cepet. Kalau tangan, Sat, aduh, sat. di samping mesin jahit. Oke, terima kasih. Boleh juga, Bude, ini apa? Tadi kan ini ya, apa namanya, segitiganya kebuka gitu ya. Bisa Mm-mm. juga kalau ujungnya mau dijahit di sininya gitu. Ya, Biar nggak keplek-keplek. betul, betul, betul. Iya, Terima kasih. sama-sama. Wah, sudah jadi nih Bude. Yang lainnya, ada yang sudah selesai? Oh iya, nanti kita foto dulu ya setelah selesai materi ini. Sambil di bawah hasil karyanya mungkin ya Mbak Sali ya. Iya, boleh. Oh iya. Nah, jangan langsung beranjak ya setelah nanti kita foto-foto, setelah materi juga karena akan ada door prize-nya ya untuk 4 orang yang beruntung. Nanti saya spill pertanyaannya setelah materi. Jangan kemana-mana ya, Mbak-mbak, teteh-teteh semuanya. Udah jadi. Nah, sederhana ya, tapi lucu ya, Mbak. Aku suka. Iya, Mbak Dew. Nah,
Coba Iya, Mbak dilihatin. Saya sudah pin supaya terlihat. aduh ya ampun, imut banget. Ini kecil saya ukurannya. Ya. Hmm. Masih kurang rapi, maaf ya Mbak. Kan. Ya, cantiknya. Dari kain apa itu Mbak Dewi? Dari baju yang nggak kepake sama apa ya? Hmm. Ya, sisa-sisa perca gitu udah lama dikumpulin akhirnya kepake juga Mbak. Ah, iya. Alhamdulillah. Nah, jadi eh, tempat tisu mini ini ada di dalam e-book ya, Mbak Sali. Ini adalah salah satu hasil karya dari kabin menjahit, ya, shipper-shipper di kabin menjahit membuat karya upcycle, ya, upcycle dari kain perca yang nantinya hasilnya itu bisa menjadi souvenir gitu. Ini adalah salah satunya dan nanti teman-teman bisa apa ya? Bisa download filenya di IP Store. Lihat.
Ya, nggak apa-apa Mbak Endang. Nanti tutorialnya ada di ebook ya. Linknya akan di-share di grup. Udah jadi, Mbak. Alhamdulillah. Mbak, Mbak, Bentar, Mbak. saya pin ya. Yang sudah mana Mbak Anita ya bentar. Nah, alhamdulillah hasilnya sudah. Oh, udah langsung dimasukin tisunya. Miring-miring semua karena nggak presisi motongnya asal. Kan kalau segitiga harus presisi ya biar ketemu diagonalnya. Iya benar. Ya, Nanti bisa dicoba lagi. makasih Mbak Anita. Sama-sama. Tevika. Saya masih proses membalik. Nah, Mbak Dia. Oh, masih proses membalik. Ya, ini waktunya 10 menit lagi ya, Mbak. Mungkin nanti sisanya kalau belum selesai bisa diselesaikan nanti setelah acara. Dan jangan dulu beranjak setelah materi ini kita akan foto bersama. Sekali lagi ya untuk informasi, nanti di link untuk e-booknya itu akan dikirimkan di sana mohon maaf waktu perpulangan anak ya jadi paciwe gitu kalau kata Sundanya mah. Sebentar.
Ya, baik. Mbak Sali mungkin bisa ini untuk sebelum ditutup ya, untuk upcycle ini sendiri seperti apa ya untuk closingnya sebelum diakhiri materinya, silahkan. Sambil ya, kita sambil. Iya, sambil berjalan. Terima kasih juga ya teman-teman yang udah membuat langsung bisa jadi juga tadi selesai, alhamdulillah. Untuk upcycle ini temanya kan yang kita angkat di ebook itu Fabric Upcycle, Love the Earth, Get Bread Crafts. Jadi harapannya ya dari kain-kain yang ada yang sudah tidak terpakai ataupun yang mungkin sudah lama kita beli tapi belum kita buat-buat gitu kainnya, bisa kita kreasikan gitu dengan berbagai macam ya produk gitu. Mungkin ini hanya salah satu aja ya, tapi nantinya ya banyak ide-ide lain gitu ya yang bisa kita dapatkan di ebook tersebut gitu. Dan ini juga menjadi salah satu langkah kita ya dari Kabin Menjahit dan juga teman-teman peserta untuk bisa terus mengembangkan ide kita ya untuk upcycle ini gitu ke depannya. Apalagi ini kan ramah lingkungan dan juga bisa mengurangi sampah kain seperti yang tadi ada di video teasernya. Itu Ya, siap. Itu aja closing Ya. statement-nya. Iya, betul-betul. Terima kasih Mbak Sali ya. Jadi upcycle ini adalah kain ya, atau kain yang sudah dipakai, bisa jadi pakaian yang sudah tidak terpakai tapi masih bisa layak untuk dijadikan karya lain gitu ya, supaya bisa bermanfaat ya. Nah, kemudian mungkin kita akan foto bareng dulu ya. Yang belum selesai tidak apa-apa. Karyanya boleh sambil diperlihatkan ya, yang belum dibuka, yang belum on cam, silahkan untuk on cam dulu. Bisa dibuka. Kita foto bersama dulu ya. Mbak Diah. Yang belum. Mbak Muji. Mbak Windy. Mbak Teni. Mbak Miratul, Mbak Farida, Mbak Endang. Yang lainnya, ayo kita mau berfoto bersama. Sudahkah? Ada lagi yang mau dibuka? Yang mau on cam? Mbak Farida ini mau sama Mbak Farida? Iya boleh. Oke. Siap. Sudah siap ya Mbak? Mau di aba-abanya sama Mbak Farida aja? Atau sama saya? Sama Supaya sama Mbak Frida. Nama kita Oke. Oke Mbak, siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Gimana Mbak Farida? Sudah selesai? aman, siap. Aman, alhamdulillah. Oke. Nah, jangan dulu beranjak. Nih, kita saatnya door prize. Oke, siap-siap ya. Ini kecepatan tangan. Ya, silahkan
siapkan tangan-tangan itunya, tangan-tangan gercepnya untuk jawabannya untuk di chat di kolom komentar. Oke, sudah siapkah? Ya, nanti 4 orang terpilih akan diberikan hadiah tentunya. Mbak, mau minta tolong dong sama siapa ya? Nanti tolong dimonitor juga ini siapa yang paling cepat jawabannya ya. Mbak Sali, mau minta tolong? Iya, boleh. Oke, siap ya. Pertanyaannya yang pertama adalah, ini pertanyaannya seputar menjahit, dan insya Allah pasti tahu lah ya. Oke, pertanyaan pertama. Jeng jeng jeng. Sebutkan 5 macam alat menjahit. Di chat mau di itu. Boleh Mbak Aisyah. Oke. Gimana ini? Saya jadi bingung. Apa di Chat aja, di chat tadi kan sudah dibilang di chat ya. Oh iya. Oke, Mbak Aisyah maaf, mohon maaf. Ya. Oke. Ini yang pertama ada dari Mbak. Kalau di saya ya. Di saya ini ada Mbak Dewi yang pertama. Gimana Mbak Sali? Ya, jawabannya jarum, benang, meteran, penggaris, gunting. Katanya. Sudah benar Mbak Sali? Oke, kancing batok kancing iya. Gunting, cekrisan, kain gunting ya, betul-betul semua nih. Aku Mbak Nur mau ikutan juga. Ini udah pro. Ya. Oke. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama dimenangkan oleh Mbak Dewi ya. Oke. Yang kedua ya, ini tangannya tolong dipersiapkan jari jemarinya. Ya, kita di chat saja lah ya. Oke, yang kedua. Siap-siap. Apa yang dimaksud dengan upcycle? Tadi sudah tuh di-spill oleh Mbak Sali. Oke, ada Mbak Teni. Daur ulang katanya ya. Mbak Diah, daur ulang. Mbak Endang, merubah kain yang sudah dipakai. Mana nih yang paling tepat Mbak Sali? Apakah sudah betul? Sudah tepat Mbak Teni? Daur ulang tapi masih umum ya. Ya, masih belum tepat ya. Nah, Mbak Anita, kalau Mbak Endang merubah kain yang sudah dipakai, kayaknya belum lengkap ya. Nah, ini Mbak Anita, menggunakan kembali dengan fungsi yang berbeda. Mbak Aisyah, upcycle mengolah kembali bahan yang sudah dipakai menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Iya, Ya? ini lebih Mbak Aisyah ya? Iya, yang Mbak lebih Aisyah. lengkap. Oke, nah untuk pertanyaan kedua dimenangkan oleh Mbak Aisyah dari IP Suramadu. Selamat Mbak Aisyah. Oke, jangan berkecil hati. Masih ada 2 lagi ya. Masih ada 2 lagi. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Oke. Pertanyaan yang ketiga, jeng 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 jeng. Ya, sebutkan. Ya, sebutkan 3 bagian dari mesin jahit. Silahkan. Enggak tahu. Mbak Nur itu udah itu ya. Udah gatel ya pengen dijawab.
Nah, Mbak Anita, sepatu tempat benang pedal kaki. Sudah tepat belum Mbak Sali? Sepatu bisa tempat ya. benang pedal kaki. Gimana? Bude juga bisa jadi Bude jangan jurinya. dulu. Oh iya, Bude deh, tanya Bude deh. Bude gimana nih Mbak Anita? Sudah tepat belum? Sepatu jahit ya. Sepatu tempat benang pedal kaki. Ini yang pertama jawab ya. Gimana Teh? Sebentar. Gimana Mbak? Ya, kayaknya sudah tepat ya. Mbak Anita dari Bekasi. Gimana Mbak Nur? Itu Bude Nur? Maksudnya tempat benang itu apa ya? Oh, iya. Sekoci mungkin ya? Oh Mbak ya, Anita. bisa. Ya, bisa. Kalau yang dimaksud itu bisa lah. Oke, siap. Nah, Mbak Anita, alhamdulillah ya, jadi pemenang ketiga. Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi. Siap-siap. Siap-siap. Untuk pertanyaan terakhir, ya, the last. Untuk the last adalah Nah, untuk pertanyaan keempat adalah sebutkan 4 contoh ya. 4 contoh dari upcycle. Boleh apapun ya, upcycle dari kain perca. Sebutkan. Ya, ayo. Tempat tisu, apron, lapsel. Satu lagi Mbak Dia. 4, itu baru 3. Tempat tisu, gantungan kunci, pouch, tote bag. Nah, kayak Mbak Aisyah nggak bisa nih. Sudah tadi. Ya kan? Beda lagi yang tadi Mbak Aisyah Risa, ini Mbak Oh, beda Aish. ternyata. Hampir mirip. Iya, namanya sama ya. Oke, ya tadi karena Mbak Dia itu kurang 1 ya. Jadi untuk yang keempat dimenangkan oleh Mbak Aisyah juga ya. Oke, alhamdulillah kita sudah menemukan 4 pemenang untuk door prize ini. Nanti kita akan infokan kembali ya di grup. Nah, baik, akhirnya acara workshop untuk membuat tempat tisu mini ini kita sudah selesai ya, dan ini juga sekaligus adalah sebagai pameran proyek Kabin Menjahit, di mana hasil karya dari Kabin Menjahit ini adalah e-book ya, launchingnya e-book Kabin Menjahit, yaitu berbagai macam hasil karya dan juga tutorial untuk pembuatan souvenir, yaitu upcycle itu sendiri ya, dari kain perca. Gitu. Nah, dengan tema yaitu Fabrik Upcycle, Love the Earth, Get Pretty Craft. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman shipper Kabin Menjahit dan juga para peserta. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pemateri kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memanfaatkan kain-kain perca yang ada ataupun pakaian-pakaian bekas bisa menjadi produk baru dan bisa bermanfaat untuk siapapun, gitu ya. Jadi kita akan bisa mengurangi sampah kain yang ada, dan juga kita bisa menyelamatkan dunia dengan dengan sedikit saja langkah kita, tapi itu bisa bermanfaat besar, gitu ya, bisa berdampak besar bagi dunia, bagi alam tentunya ya. Terima kasih
Dan untuk informasi e-booknya nanti ya, link e-book, kemudian nanti juga silahkan isi, daftar isi, kemudian nanti di sana akan dicantumkan link e-booknya ya, silahkan untuk download secara gratis. Terima kasih teman-teman ya, baik Shiver dan juga peserta. Akhirul kalam, saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Frida, Mbak Ya. Sari. Konferensi Perempuan Indonesia. Menguatkan akar pergerakan perempuan Indonesia. Diselenggarakan secara online dan offline. Konferensi online 20 hingga 22 Desember 2023. Offline 9 hingga 11 Februari 2024. Bertempat di Royal Orchid Hotel and Condominium, Batu, Malang, Jawa Timur. Konferensi Perempuan Indonesia. Menghadirkan narasumber serta fasilitator